Tahukah kalian sejarah ini merubah perkembangan batik yang ada di seluruh dunia? Sebelum masuk ke sejarah batik tulis Lasem, tahukah kalian kota Lasem? Lokasinya, budayanya, makanan khasnya, serta akulturasi budaya yang ada di kota ini. Jadi, di manakah Lasem? Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, merupakan kota terbesar kedua di Kabupaten Rembang setelah kota Rembang. Ada apa aja di Lasem? Lasem sering juga disebut dengan kota pusaka dengan banyak peninggalan sejarah seperti situs Lerang, Bonang, dan Binangun. Perpaduan budaya di sini pun banyak sekali. Harmoni budaya ini terlihat jelas pada arsitektur bangunan, termasuk pondok pesantren yang memiliki sentuhan Tiongkok. Mitos dan cerita rakyat di sini juga unik sekali. Dari rumah bersejarah dan bangunan-bangunan kuno yang menarik untuk dilihat, seperti Lawang Ombo yang pernah menjadi lokasi syuting film. Makanan kuliner khas Lasem. Kuliner khas di sini adalah urap latoh yang menggunakan tumbuhan laut bernama latoh sebagai bahan utamanya. Lalu, bagaimana sejarah perkembangan batik yang ada di Lasem? Kontak budaya Jawa, Arab, Tionghoa, Eropa meninggalkan jejak karya berupa batik pesisir utara yang terkenal dengan sebutan batik pesisir. Perkembangan batik di Lasem konon dimulai sejak masa Nalini atau Putri Campa, istri Binaon, seorang anggota ekspedisi Cheng He tahun 1405 sampai 1433 yang memperkenalkan teknik membatik pada abad ke-15. Masa keemasan perusahaan batik yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa Lasem dimulai sekitar 1860-an. Perusahaan batik saat itu merupakan usaha yang paling menguntungkan setelah perdagangan candu, kontak beragam budaya, dan perdagangan komoditas di pesisir pantai utara Jawa. Wilayah Lasem bermula dari beberapa titik singgah pelayaran. Beberapa titik yang bisa dikenali adalah Pelabuhan Kiringan, Muara Sungai Dasun, dan Pelabuhan Bonang. Di dalam sebuah buku dituliskan bahwa para pengusaha batik Tionghoa membuat batiknya dengan cara mengirimkan kain kepada para pembatiknya yang berada di area produksi atau rumah di pecinan tersebut maupun yang tersebar di beberapa desa. Cara pengirimannya baik secara langsung atau dengan bantuan perantara. Ia menyebutkan bahwa seorang pembatik bisa mendapatkan bahan untuk 50 hingga 500 kain dengan ditimbang lebih dahulu. Setelah kain ditutupi dengan malam, maka kain akan dikembalikan ke rumah pengusaha batik untuk diwarnai. Jumlah pembatik di Lasem hanya berjumlah 4.300 orang. Para Van de Venter yang terus-menerus terlibat dalam pekerjaan membatik, mayoritas pembatik adalah perempuan. Pada akhir abad ke-19, pengusaha batik Lasem memiliki pekerja laki-laki yang bertugas membuat batik cap atau cap. Kain katun putih didapatkan dari para pengusaha kain katun bangsa Eropa. Lilin atau malam berasal dari timur atau awal mula perkembangan batik tulis Lasem di Nusantara karena adanya sebuah ekspedisi bernama Ekspedisi Cheng He. Ekspedisi ini datang pada tahun 1413 di Lasem. Karena itu adanya kerusakan pada kapal Binangun atau kode kapal Cheng Ho dan istrinya Nalini ini, dan juga ada anak buahnya yang mengalami sakit. Maka mereka datang ke Lasem karena Lasem dulunya adalah sebuah peradaban yang
Jawa yaitu ambatik, dari kata amba yang berarti lebar atau lurus dan titik yang berarti titik atau mati. Kedua kata ini digabungkan membentuk kata batik yang dikenal oleh masyarakat. Secara administratif, Lasem adalah sebuah kecamatan yang berada di kawasan Rembang, Jawa Tengah. Daerah ini merupakan tempat awal pendaratan orang Tiongkok di tanah Jawa, sehingga menjadikannya dijuluki sebagai Tiongkok Kecil. Sejarah dan keberagaman ini sudah tercatat dalam perjalanan panjang kawasan Mungil di pesisir utara Pulau Jawa ini. Toleransi yang telah terjalin antar masyarakat sudah sangat mengakar sejak dahulu. Adanya 241 rumah kuno di sepanjang jalan, serta gang perkampungan seakan memperkuat posisinya sebagai rumah bagi banyak tradisi dan budaya. Hal ini yang terus menjalankan bisnisnya hingga hasil batik buatannya berhasil dikirim ke seluruh wilayah Nusantara oleh para pedagang dengan memakai kapal. Karena motifnya yang unik, pada awal abad ke-19 batik Lasem mengalami masa kejayaan bahkan hingga sampai diekspor ke Thailand dan Suriname. Menjelang tahun 1970-an, kejayaan batik Lasem mulai mengalami penurunan. Pada tahun 1970-an berada di titik tertinggi hingga mencapai 144 perusahaan batik, tapi terus menurun, dan pada tahun 2015 hanya tersisa 30 perusahaan batik tulis Lasem yang ada di seluruh Kabupaten Rembang. Seiring dengan perkembangan zaman, batik Lasem semakin memantapkan diri dengan ciri khas menggunakan warna mencolok seperti merah terang, hijau botol, serta biru tua, dan menggunakan berbagai motif yang didominasi oleh perpaduan dari motif hewan dan khas Jawa. Secara umum, batik Lasem mempunyai dua motif utama, yaitu motif Tionghoa menggunakan gambar naga, burung hantu, ayam hutan, dan lain sebagainya. Sedangkan motif non-Tionghoa menggunakan gambar sekar jajar, ginseng, gereja, kendoro kendiri, dan lain sebagainya. Tiap-tiap motif batik, motif Tionghoa maupun motif Jawa, memiliki makna dan filosofinya tersendiri. Batik dianggap sebagai salah satu ikon budaya yang penting di Indonesia. Masyarakat Indonesia biasa menggunakan batik sebagai busana kasual maupun formal yang dapat digunakan untuk menghadiri berbagai acara. Dan dijelaskan dengan tegas, sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya, batik dikerjakan hanya sebatas dalam keraton saja, dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tertinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Dulu batik tulis Lasem warnanya sangat klasik dan didominasi warna merah, sering disebut merah darah ayam atau getik-getik karena warna merahnya yang cukup pekat, dan konon warna ini tidak bisa ditiru di daerah lain. Pengaruh budaya Tiongkok berasal dari pengaruh budaya leluhur, kepercayaan dan legenda. Para pengusaha batik ketika membuat desain motif batik, misalnya mereka memasukkan corak ragam hias burung hong atau pinif dan binatang legendaris naga. Ketika membuat desain motif batik tulis bahkan cerita klasik Tiongkok seperti Sampit Pinti. Bersaing dengan batik Solo karena motifnya yang unik dan pernah diekspor ke mancanegara. Sedangkan pengaruh masyarakat pesisir utara terlihat pada kombinasi warna cerah seperti merah, biru, dan kuning. Pengaruh Islam pada warna hijau, sementara pengaruh keraton ada pada corak, motif, dan ragam batik tulis Lasem. Ini terlihat misalnya dari benda